eh, Pak Hanung, ada satu pertanyaan tadi dari Pak Kurniadi Hasan ini. Pak Kurniadi Hasan, Assalamualaikum Pak Hanung. Saya warga Kota Baru Aceh Besar. Mau tanya Pak, halte arah Ule Karing ke Lam Ate, Kota Baru Aceh Besar menuju Bandara Sim. Bisa nggak ditambah haltenya Pak? Tepatnya di Desa Lampu'u, Kecamatan Kota Baru. Karena warga kami yang ingin menggunakan transportasi Transkutaraja harus ke halte Pasar Lam Ate dulu, yang jaraknya lumayan jauh. Atau ada nggak syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk pendirian halte itu sendiri? Nah ini kayaknya nih Pak Kurniadi tanya nih Desa Lampu'u, banyak warga desa di Lampu'u ini pingin naik Transkutaraja, tapi kan nggak bisa berhenti Transkutaraja karena nggak ada halte di sana. Jadi mereka harus berjalan ke Pasar Lamate. Ini lumayan jauh, dibilang di sini ya. Lumayan jauh dari Lampu'u ke Lamate untuk dapat halte. Karena beberapa kali kami mendapatkan juga laporan di sana, masyarakat sudah menyetop, tapi nggak mau berhenti Transkutarajanya. Ya karena nggak bisa berhenti karena nggak ada haltenya kan. Nah ini bagaimana? Kemudian pertanyaan keduanya, apa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendirikan halte? Misalnya masyarakat Lampung ini pingin halte di situ. Nah, kembali syarat. Walaupun kita tadi sudah menyebut Pak Anung, mungkin dijelaskan lebih rinci syarat-syaratnya ini perlu sekali karena kami di depan Serambi juga pingin nih satu nih Pak. Silakan Pak. Baik, Bang Gina. Jadi yang pertama kami sarankan Bang kepada Pak Geci ya, kawan-kawan Ya, di sana, buat surat lah. buat surat. Buat surat ke Dinas Perhubungan Aceh memohon untuk dapat dipasang halte di situ. Iya. Nah, setelah itu kami nanti akan berkunjung ke situ. Hmm, Nanti kami akan berkoordinasi dengan Pak Geci dan kita melihat potensi yang ada seperti apa. ya. Kalau memang ada potensi dan memang jauh sekali ke halte yang existing gitu yang sudah ada ya, kenapa tidak bisa kita pasang? Tapi juga kita melihat juga kalau memang apa namanya kan nggak mesti tahun ini, tahun depan ya nanti kita kabarkan juga bahwasanya tahun depan mungkin di awal-awal bulan berapa kita akan coba aplikasikan di daerah mereka. Dan kita juga meminta tentunya Hmm. lahan itu tidak bermasalah gitu Bang. Ini sekali lagi semua sudah oke, tiba-tiba begitu mau action lahannya dipagar, nanti disuruh dan yang punya depan rumah nggak terima, macam-macam lah gitu kan. Iya, 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 iya. Tapi intinya surat dulu, nanti dari Hmm. dasar surat kita akan turunkan tim kita untuk berkoordinasi dengan apakah Pak Keci atau siapa yang di lapangan yang bersurat itu nanti. Hmm, hmm, hmm. Jadi seperti itu mudahnya. Ya, itu Pak Kurniadi Hasan ya sudah mendengar penjelasan dari Pak Hanung. Bersurat dulu. Nanti ini Pak Kurniadi Hasan supaya jangan minta-minta aja ini ya, ikut juga mengawal pembangunannya kan. Ya betul. Biasanya kan setelah udah siap ini semua, oke kita mau bangun. Lalu Pak kecilnya kemudian ada suara-suara yang lain kan. Jadi berubah pikirannya itu kan. Nah, ini supaya betul-betul berketetapan hati. Ini soal memang ya Pak ya, terus dari apa jaraknya itu berapa jarak tadi disebutkan Pak Hanung? Kalau jarak emang standar maksimal jalan seseorang ke satu titik ke titik lain kan maksimal tuh 500 meter tuh Bang. 500 Tapi meter ya. artinya ya di bawah itu boleh misal 300 meter atau Hmm, 250 meter. Cuma kita harus hmm, menghitung nanti di satu koridor itu seberapa jumlah halte existing yang ada gitu. Jadi kita bisa menghitung perjalanan untuk tingkat pelayanan yang bagus daripada Transkutaraja itu. Terlalu banyak halte juga eh, akan membuat tingkat pelayanan kita dari sisi waktu ini bermasalah. iya betul betul. Jadi masalah. Karena 250 meter berhenti sekali loh. Kapan Ya, sampainya ya kalau iya benar. kalau Kapan ke sampai? bandara pesawat mau terbang kita nggak sampai nantinya. Jadi itu Pak Kurniadi nanti juga kita lihat ukurannya berapa jumlahnya. Nanti akan ditinjau Pak Hanung ya. Iya, betul. Eee, selain apa namanya, jarak tempuh, kemudian jumlah
jumlah pengguna potensinya yang diukur juga, Pak Anung ya. Ya, betul. Hmm, baik itu soal syarat pembangunan halte. Kemudian Pak Anung, kita balik sedikit ke soal bus listrik ya, 25 unit bus listrik di tahun depan itu gimana Pak kira-kira? Ini juga kami cukup menarik juga ini kita bahas karena membayangkan bus listrik apakah seperti di Cina kemudian ada banyak listriknya di atas atau ini cuma pakai baterai itu. Jadi makna bus listrik nih Bang, Hmm, penggunaannya baterai. Jadi powernya itu baterai. baterai semua, tidak Iya, menggunakan listrik dari atas rel gitu ya. iya. Penggunaan di atas tidak. Hmm, Uh, 25 ini adalah konsep kami, penganggaran kami gitu. Kalau bisa alhamdulillah gitu kan. hmm, Tapi kalau tidak bisa kami berharap setengahnya pun ya minimal tahun depan itu kita punya contoh. hmm, Jadi beberapa feeder ini yang kita harapkan bisa sekali terlayani itu tentunya daerah yang sangat berpotensi itu di wilayah koridor Darussalam. Nah, hmm, jadi ada feeder di Darussalam itu kan mahasiswa banyak sekali tuh Bang. iya. Nah, di situ kami harapkan tahun depan yang pertama bisa, yang kedua di feeder Penyamaka. Nah, itu Hmm, juga banyak sekali. Itu menggunakan bus listrik ini memang dia tidak bersuara, kemudian dia uh, lebih ramah lingkungan ya, AC Green-nya terdapat lah di situ. Dan iya. penggunaan lebih ramah lingkungan sudah pasti. Nah, yang jelas Hmm, dia menggunakan baterai. Jadi sekali iya. dicas di pengecasan di depo di kantor ya, dia Hmm, bisa beroperasi lebih kurang itu sekitar 150 km gitu. Kalau hmm. yang sudah diuji coba, yang sudah diuji coba 150 sampai 180 km. Nah, It- makanya insya Allah Bang, kalau ya mudah-mudahan Allah izinkan nih akhir tahun ini kita Iya. sudah berkoordinasi dengan Bakri Otopat ya. Hmm, Dan saat ini itu PLN sudah lagi melakukan penyambungan daya baru di depo di iya. terminal di Bato, daerah Bato, Heeh. untuk kita uji coba bus listrik. Nah, Hmm, jadi barusan juga sudah koordinasi dengan kawan-kawan di Bakri Otopat. Kita akan menyurati mereka dari surat Pak Kadis kita untuk meminta bantuan bus listrik untuk diuji coba di Banda Aceh. Mudah-mudahan di akhir tahun ini ya dapatlah kita lihat bus listrik jalan-jalan ya, walaupun tidak setiap saat, tapi tahulah masyarakat Aceh ternyata sudah hmm. ada bus listrik di Aceh di tempat kita ini. Berapa unit itu yang untuk uji coba itu? Sementara 1 unit dulu, Pak. Satu unit ya. Harusnya 5 unit lah biar biar dapat lihat semua. Kalau kalau 1 unit kan lama kita nunggunya untuk lewat itu. Itu fasilitasnya apa-apa saja Pak di dalam bus listrik selain tentunya memakai tenaga baterai itu? Kalau fasilitas lain tentu menyesuaikan dengan angkutan penumpang. Jadi artinya Hmm. tempat duduknya sudah seperti samalah dengan Trans Kutaraja yang sekarang. Eh, Tempat duduknya, AC-nya, dan cuma memang uniknya dia tidak, suaranya sangat kecil gitu, tidak bising gitu kan. ya. Bang, suaranya yang sangat membedakan dan dia sangat getarannya tuh sangat sangat kecil gitu, sangat sangat nyaman lah untuk kita naik gitu. Hmm. Ini Pak Anung ada pertanyaan juga ini untuk ke Janto, katanya. Apa ada rencana untuk dibuka koridor Pak? Karena banyak orang ke Ya, Janto, gitu. ya. Jadi saya nih mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga mendengar ataupun melihat ini ya. Sebenarnya Janto itu Bang 2018 akhir itu Hmm. sudah diserahkan mobilnya 2 unit Trans Janto namanya. Hmm. 2019 ketika ingin diterapkan, setahu kami, dan sampai dengan 2020 ini belum bisa diterapkan Iya. karena yang saya dengar info itu ya, itu masih ada masalah berbenturan dengan angkutan umum yang melewati koridor yang akan diterapkan. Jadi Hmm. koridornya itu dari Kota Janto ke Bundaran Lambaru. Nah, Hmm. seperti itu. Maka saya juga sempat koordinasi pas nih beberapa yang lalu, saya koordinasi sama kawan-kawan di Subjanto, katanya di 2021 diterapkan gitu. Nah, karena Iya. bus mereka sudah ada 2 unit, sudah memiliki bus 2 unit, Hmm. Transjanto sudah lengkap tuh, saya lihat stiker-stikernya sudah ada.
Nah, Hmm. cuma mungkin koordinasi terhadap beberapa ya pengemudi angkutan yang bersinggungan trayeknya mungkin koridornya itu yang perlu lebih intens mereka lakukan. Kami Hmm. sangat senang apabila kita sudah connect dengan jalan tol, artinya kan jangkauan pelayanan walaupun bukan Trans-Kutaraja tetapi Iya. kami sebagai operator sangat mendukung gitu terhadap aktifnya Transjanto nantinya. Hmm. Hmm. Ini ini iya ya, karena UPTD-nya Transkutaraja ya. Ini mungkin karena mulainya yang pertama, mungkin nanti akan diubah UPTD, nama UPTD-nya Pak ya. Eh, saya melihat dari Krung Raya juga masyarakat ada juga yang meminta, ada yang ke Krung Raya. Sekarang ada tuh Pak ke Krung Raya. Gitu sih. Ya, ada putus ini tadi ada sedikit. Pak Hanung sudah bisa lagi mendengar. Iya, sudah. Kalau ke Krung Raya gimana Pak? Apakah ada eh, layanan ke Krung Raya untuk Transkutaraja ini? Untuk saat ini belum nih Bang. Belum Cuma ya? kami juga sangat berharap kawan-kawan dari Aceh Besar juga bisa Hmm. bisa membantu kami untuk bisa mengkonekkan lah beberapa wilayah Aceh Besar. Namanya Aceh Besar sangat besar memang ya. Iya, betul. Eh, Kami harapkan bantuan juga dari beberapa kawan-kawan kabupaten kota. Mungkin untuk saat ini dari Aceh Besar. Tapi kita juga eh, tidak menutup diri nih Bang. Artinya Hmm. beberapa wilayah yang tidak terlayani saat ini untuk ke Hmm. depan. Kalau kami prinsipnya, kalau kami bisa mengembangkan sampai ke Aceh Besar, sampai ke Sigli juga kemana-mana juga kalau bisa, kami tidak menutup kemungkinan itu. Karena kan keinginan Pak Kadis kita ini, UPTD ini nanti menjadi blood dia nantinya. Jadi Iya, berdiri sendiri gitu. iya betul. Nah, kalau sudah blood nanti, tentunya armadanya nggak segini, lebih banyak lagi. Hmm. Nah, Hmm. koridornya juga akan mengembang, tentunya akan bertambah kan. Nah, Iya. seperti itu. Kayak kita doakan sajalah sama-sama Bang. Mudah-mudahan UPTD ini kan cikal bakal menjadi blood. Iya, ini makanya nih nggak boleh lagi nama Transkutaraja nanti ya, karena kalau Transkutaraja kan cuma berjalannya di Banda Aceh. Betul, Jadi betul. harus lebih besar, mungkin Trans Aceh seperti itu ya. Jadi menjangkau seluruh Aceh. Ini kan kalau misalnya kami nanti orang di Sigli atau di Birin ini eh, pingin juga ada yang seperti Trans Kutaraja atau apakah namanya Trans Aceh nanti ke depan itu gimana caranya ya? Tadi kalau Transjanto sudah diberikan cuma yang belum berjalan. Itu kalau di Sigli atau di tempat lain bagaimana, Pak Hanung? Ya, itu sebenarnya tergantung tingkat sarana yang ada tuh Bang. Mereka memiliki Hmm. apa misalnya, apa bus 2 unit, 4 unit misalnya. Hmm. Kalau memang mereka sudah memiliki bus, kalau berbicara demand atau potensi pengguna pasti banyak. Saya yakin pengguna angkutan umum ya pasti banyak. Tinggal Hmm. bagaimana kita mengelola apa namanya bagaimana masyarakat ini mau berpindah dari pribadi ke angkutan umumnya. Jadi kalau misalnya Sigli sendiri ya Hmm. ada keinginan seperti itu, kami sangat mendukung juga. Ya Iya. tentu dengan adanya kajian-kajian lah juga kan kita kan menetapkan oh ini bisa kita bikin tentu ada kajian di awal. Iya. Saya Hmm. pikir seperti itu. Kalau di Panglima Nyak Makam mungkin dari kantor depan kantor gubernur sampai ke Pango itu gimana caranya? Itu feeder kan tahun depan insya Allah Bang kalau memang Hmm. uh, walaupun tidak 25 unit mungkin Hmm. setengah pun insya Allah Hmm. akan kita terapkan Pak. Jadi Iya. kami sangat berharap walaupun tidak 25 unit keinginan kami itu terkabul gitu, Hmm. tetapi ya dari pemerintah Aceh kita bisa mengabulkan setengahnya saja gitu. Hmm. Insya Allah tahun depan akan muncul bus listrik di situ bang. Hmm. feedernya, feedernya. Oh Insya Allah. berarti udah ada harapan lah saya naik di situ ya, mau Sudah, ke Semea atau ke Cutnun, tinggal tunggu itu ya. ya benar-benar bang, benar bang. Baik Pak Anung, ini kita sudah jam 11:20 lebih. Kita akhiri Pak Anung ya, mungkin nanti bisa disampaikan eh, kata-kata penutupnya. Tapi saya juga ingin Pak menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh
di Sub Aceh dengan Trans Kutaraja ini merupakan sebuah, bisa saya bilang sebagai sebuah langkah kecil yang dulu mungkin agak diremehkan ya. Orang menganggap untuk apa ini Banda Aceh sekecil itu untuk apa angkutan umum seperti Trans Kutaraja. Dulu kita dimulai pada masa Dr. Zeni ya, kemudian banyak sekali orang pesimis. Tapi ternyata di Sub terus berbuat, terus optimis dan sekarang memang berkembang. Orang baru merasakan bahwa sangat penting adanya Trans Kutaraja, angkutan massal perkotaan seperti ini. Ada hubungannya apakah dulu menganggap orang lebih penting orang dulu kemudian baru ada layanan, tapi ternyata di Sub Aceh kita layani dulu sehingga orang nanti akan terus, ternyata udah ada pelayanan di Banda Aceh, mereka akan ramai-ramai ke Banda Aceh juga terus berusaha di sini. Sama seperti sekarang yang kita sedih sedikit Pak ya tentang di Sub itu, uh, ketika kereta api. Dulu itu hal kecil yang dibangun. Saya sebenarnya juga optimis dulu dari Kurung Gekuh ke Kurung Mane itu sudah berjalan sehingga ini bersambung sedikit demi sedikit. Tapi ternyata itu memang lebih agak berat. Alhamdulillah paling tidak kita sudah terwujud di Trans Kutaraja dulu lah. Nanti baru di apa kereta api juga bisa menyambung sampai ke Medan. Tapi karena sudah sekarang jalan tol, sudah mulai dibangun jalan tol juga, dan kita bersyukur juga kereta api nggak jadi, udah ada jalan tol. Itu mungkin Pak Hanung ya dari kami, pendapat kami sedikit, supaya terus berbuat, semangat terus untuk orang di Sub, walaupun dulu dianggap remeh, sekarang sudah ada mobil listrik lagi itu tahun depan, dan ini kami sangat optimis. Mudah-mudahan kami berharap, tapi Pak Hanung beberapa kali um, seperti pesimis juga ini dapat 25 unit. Katanya setengah saja udah cukup. Jadi semoga ini Pak Gubernur maupun ada yang lain bisa mendengarkan. Ini juga aspirasi masyarakat. 25 unit. Memang nggak dianggap pertama ini nggak penting lah. Untuk apa ini beli mobil nggak penting ya. Tapi ternyata 2 tahun 3 tahun ke depan ini sangat sangat penting dan di Sub sedang memikirkan tentang ini. Silakan Pak Hanung mungkin untuk ada close statement-nya, harapan-harapan juga atau apa yang kemudian akan dilakukan, Pak. Silakan, Pak. Baik, mungkin sebagai terakhir mungkin ya. Pertama ingin kami sampaikan bahwasanya kami berbuat terhadap angkutan massal ini adalah memang tidak menunggu macet nih Bang, tapi Iya, kami mengkhawatirkan akan terjadi kemacetan, makanya kami berbuat duluan walaupun mungkin anggapan orang ya buat apa, tapi kami berpikir ke depan. iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat, baik pengguna maupun tidak pengguna daripada Transkutaraja. Mari kita jaga sarana dan prasarana daripada Transkutaraja ya, Hmm, sehingga tetap bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat Aceh, bahkan mungkin Indonesia atau luar negeri lah bahkan. hmm, Nah, hmm. jadi kita ingin Aceh kita ini terkenal bukan hanya dari adatnya, tetapi dari sarana dan prasarana daripada Transkutaranya juga. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, kami infokan kepada masyarakat, kami juga sudah mempunyai 2 aplikasi, walaupun mohon maaf mungkin belum maksimal ya, ada Iya. aplikasi untuk yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, Hmm, bagaimana mendetek atau tracking terhadap angkutan Transkutaraja ada di mana gitu, sehingga dia iya. tidak terlalu bingung atau tidak terlalu lama menunggu. Iya. Itu aplikasi namanya ETA, yaitu evaluasi time arrival ya. Jadi Iya. bisa mengetahui di mana titik angkutan yang ingin kita gunakan. Yang kedua, ada Transkutaraja disabilitas nih Bang, walaupun sekali lagi belum maksimal, insya Allah kita maksimalkan di tahun depan. Jadi para pengguna disabilitas tinggal menekan tombol yang ada di aplikasi sehingga terdetek dengan kami dan kami akan menjemput mereka dengan Hmm, angkutan yang ada di kami. iya, Tentunya iya, memang iya. saat ini Hmm, belum bisa kita terapkan, memang sarananya juga di kami belum belum lengkap iya. ya, SDM-nya juga belum lengkap, Hmm, sehingga kami harapkan tahun depan kita bisa maksimalkan dan kita bisa melayani para disabilitas itu dengan maksimal lah, kita jemput, kita taruh iya. di halte terdekat sehingga dia bisa menggunakan Transkutaraja. Hmm. Mungkin itu dari kami, Bang. Terima kasih, Bang.
Ya, terima kasih banyak Pak Anung. Ini memang banyak sekali kalau misalnya harapan-harapan ya kita ya. Ada 2 aplikasi lagi juga di Sub Aceh. Ini luar biasa juga di Sub punya dengan apa studio multimedia dengan orang-orang muda di sana kami juga sangat yakin ya. Betul Pak Anung ini kita apa namanya Bank Aceh sendiri juga kemarin orang nggak akan percaya ternyata sekarang Bank Aceh juga sudah aplikasi dan saya senang sekali sebagai salah satu nasabah Bank Aceh yang kemudian sekarang nggak perlu harus ke ATM lagi juga. Dulunya kita nggak bayangkan ini bahwa ini banknya orang kampung seperti itu ya orang tapi sekarang dengan kita beri terus menumbuhkan rasa optimis semangat kepada orang Bang Aceh bisa menghasilkan seperti ini di Sub Aceh di bawah Pak Kadis Pak Junaidi ini kami melihat juga dengan orang-orang mudanya walaupun beliau sudah tua tapi semangatnya masih muda itu Pak Anung ya. Terima kasih Pak Anung dan semua yang ada di Sub Aceh. Terima kasih kepada Syadaralun, pemirsa serambinews.com, Serambi FM. Terima kasih juga kepada seluruh rekan Moda yang hadir di media sosialnya di Sub Aceh. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Untuk hari Rabu akan ada 2 agenda lagi perbincangan dengan di Sub Aceh terkait dengan fasilitas publik dan apa yang sedang dilakukan oleh di Sub Aceh ini memang banyak sekali yang dilakukan oleh di Sub Aceh. Nanti rekan Moda maupun Syaralun bisa menitipkan pertanyaan dan saran-saran sehingga nanti nggak ke depan kritik ya. Ini kesempatan kita buka supaya sedang melakukan kita bisa memberikan masukan. Jangan asal kritik saja di akhir setelah pembangunan. Makasih Pak Anung sekali lagi. Syaralun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.